Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Husna dengan NIM 2448201053 dari kelas 2A Farmasi. Setelah di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu amina. Apa yang dimaksud dengan amina? Amina adalah turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Sifat amina. Amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton atau ion hidrogen untuk membentuk garam amonium. Kemudian bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amina primer sama seperti amonia. Kemudian aroma sekunder dan tersier memiliki aroma yang amis seperti ikan, tapi lebih mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Selanjutnya, amina primer, sekunder dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Kata nama, gugus halogen disebutkan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya, dan aromatik amina mempunyai nama yang spesifik. Klasifikasi amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Kemudian yang ketiga ada amina tersier, berbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Kegunaannya yang pertama pewarna atau pewarna azo, yang kedua industri farmasi klorpeniramin, amfetamin, yang ketiga industri minyak, dan yang keempat bahan pengawet epoksi. Klorpeniramin, yang ini gambarnya yang pertama, kemudian amfetamin gambar yang kedua. Reaksi substitusi, reaksi di mana atom hidrogen pada amina digantikan oleh atom atas atau gugus lain. Kemudian yang kedua ada reaksi reduksi, reaksi kimia di mana amina atau gugus amida direduksi menjadi amina atau senyawa lainnya, contohnya aldehida. Dan identifikasi, reaksi adisi adalah penambahan amina baik primer, sekunder, atau tersier pada suatu senyawa yang mengandung ikatan rangkap, misalnya alkena, alkuna, dan senyawa karbonil. Reaksi ini seringkali menghasilkan produk yang berbeda tergantung pada jenis amina dan senyawa yang bereaksi. Reaksi adisi-eliminasi. Reaksi adisi-eliminasi adalah reaksi di mana atom atau gugus dihilangkan dari suatu molekul, biasanya mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Senyawa kompleks, reaksi antara ligan amina seperti amonia atau amina organik dengan atom pusat logam yang berfungsi sebagai akseptor pasangan elektron. Interaksi ini membentuk ikatan koordinasi antara ligan dan atom pusat yang membentuk senyawa kompleks. Masuki materi yang kedua, yaitu protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Sifat, suka larut dalam air, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Tanamannya tidak ada tata nama khusus. Klasifikasinya ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Asam amino, yang pertama ada asam amino esensial. Jenis asam amino tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan harus diperoleh melalui makanan atau suplemen. Yang kedua ada non-esensial. Asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia sehingga tidak perlu diperoleh dari makanan. Penggunaannya industri farmasi, sistein, ademetionin, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Sintesis, biosintesis, proses di mana sel membangun protein. Sintesis, proses di mana sel menciptakan protein baru dari asam amino. Reaksi dan identifikasi, ada asam basa, asilat atau substitusi, pembentukan senyawa kompleks, adisi eliminasi, dan ini merupakan sentroprotein test. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah ataupun hilaf kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.